membahas tentang syarat dan adab penyembelihan hewan, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu masalah kurban. Ya, kurban adalah salah satu syariat yang Allah perintahkan di bulan Dzulhijjah. Momennya pas saat ini kita sedang menghadapi atau kita sedang berada di awal bulan Dzulhijjah, dan kita akan menghadapi satu momen yaitu Idul Adha, dan di sana ada syariat tentang penyembelihan hewan yang namanya kurban. Tentunya sebelum kita memasuki nanti hari kurban atau sebelum kita melaksanakan kurban itu sendiri, kita harus mengetahui keilmuan tentang kurban itu sendiri. Ya, dalam masalah kurban ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian kurban. Yang kedua, waktunya berkurban, dan yang ketiga adalah jenis hewan kurban. Berikutnya keutamaan dalam berkurban dan hikmah berkurban. Kita bahas yang pertama, pengertian kurban itu sendiri adalah menyembelih hewan ternak yang disyariatkan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Ya, hewan ternaknya ditentukan nanti di pembagian jenis hewan kurban, bisa sapi, onta, kambing atau domba. Jadi sekali lagi, pengertian kurban itu adalah menyembelih hewan ternak seperti sapi, unta, domba atau kambing pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan maksud untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertiannya. Sekarang kita masuk ke waktu berkurban. Kapan waktunya berkurban? Bolehkah kapan saja dilaksanakan? Atau misalkan sekarang sudah masuk Dzulhijjah, bolehkah kita sudah berkurban? Tentunya dalam berkurban ini ada waktu yang ditentukan, tidak sembarangan, tidak setiap hari boleh berkurban, walaupun itu di bulan Dzulhijjah. Waktu berkurban dimulai dari setelah selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktu berkurban itu membentang dimulai dari setelah selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah, atau di terbenamnya matahari terakhir di hari tasyrik. Itu berarti waktunya ada 4 hari. Pertama tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, terus boleh lagi misalkan kalau belum sempat, boleh tanggal 11-nya, boleh di tanggal 12-nya, boleh di tanggal 13-nya. Yang pasti tidak melewati batas terbenamnya matahari di akhir hari tanggal 13. Kalau sudah masuk tanggal 14, itu nanti tidak jadi kurban sembelihannya, menjadi sembelihan seperti biasa. Jadi sekali lagi, waktu berkurban itu ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, atau lebih dikenal pas hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Itu waktu untuk berkurban. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis hewan kurban, karena tidak semua hewan bisa dikurbankan. Ya, mentang-mentang misalkan kita bos ayam, terus kita karena ayam banyak mau dikurbankan, boleh tidak? Tentunya ini tidak sesuai dengan syariat, karena syariat menyatakan hewan yang sah untuk dikurbankan, yang memenuhi syarat untuk kurban ada 4. Yang pertama adalah domba, kedua kambing, ketiga sapi, dan unta. Nah, keempat jenis hewan ini ada syarat lagi, tidak sembarangan, harus sudah mencukupi umur, karena setiap jenis hewan umurnya berbeda, batas minimalnya. Contoh, domba, batas minimalnya adalah 6 bulan. Jadi kalau sebelum 6 bulan, domba belum boleh untuk dikurbankan. Yang kedua, kambing. Kambing itu batas minimalnya adalah 1 tahun. Kambing kalau belum 1 tahun, maka belum boleh untuk dikurbankan. Berikutnya adalah sapi. Nah, kalau sapi lebih tua lagi batas minimalnya, yaitu 2 tahun. Jadi kalau mau kurban dengan sapi, maka harus minimal sapinya adalah umur 2 tahun. Yang keempat berarti unta. Nah, unta malah lebih tua lagi. Minimalnya unta yang sah untuk dikurbankan adalah berusia 5 tahun.
Jadi itu hewan-hewan kurban itu ditentukan dan umurnya pun sudah ditentukan. Ada batas minimalnya. Kalau domba belum 6 bulan belum boleh, kambing belum setahun belum boleh, sapi belum 2 tahun belum boleh, dan unta sebelum 5 tahun belum boleh. Ya, kayak tadi domba itu 6 bulan, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, dan unta 5 tahun. Itu batas minimal umur hewan untuk dikurbankan. Berikutnya, hewan-hewan yang 4 tadi, domba, kambing, sapi, dan unta itu sifat kondisinya ketika akan dikurbankan harus benar-benar sehat, ya. Karena sapi, unta, kambing, domba bisa jadi nanti tidak sanggup dikurbankan ketika kondisinya. Yang pertama, hewan itu memiliki keadaan buta sebelah atau buta kedua. Jadi hewan yang buta tidak boleh dikurbankan. Yang kedua, hewan yang cacat fisiknya pincang misalkan, sehingga hewan tersebut tidak bisa berjalan, maka itu nggak boleh juga dikurbankan. Yang berikutnya, hewannya itu kurus, ya, kurus karena penyakit atau cacat, itu juga nggak boleh. Yang berikutnya terakhir, hewan itu dalam keadaan sakit parah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti pas sembelih itu bukan meninggal karena sembelih, tapi meninggal karena dia sakit. Itu sifat-sifat hewan yang tidak boleh dikurbankan. Pertama, buta sebelah atau dua-duanya. Yang kedua, cacat fisik, pincang sehingga tidak bisa berjalan. Yang berikutnya, kurus karena penyakit atau karena cacat. Dan yang terakhir adalah hewan yang sedang sakit. Berikutnya adalah keutamaan dalam pelaksanaan kurban, ya. Jadi ketika kita sedang kurban diutamakan seperti ini. Yang pertama, ketika kita akan berkurban diutamakan kita menyembelih sendiri hewan kurban jika berani. Tapi kalau misalkan memang tidak berani, maka boleh kita meminta tolong orang yang bisa atau yang mampu untuk menyembelih. Tapi kalau sekiranya kita mampu, sekiranya kita berani, maka lebih utama menyembelih sendiri. Yang kedua, yaitu memakan sebagian daging kurban itu sendiri, ya. Misalkan kita berkurban 1 ekor kambing atau domba. Nah, dari sembelihan tersebut kita dianjurkan untuk memakan dagingnya. Nah, tapi jangan semuanya, sebagian besar nanti diberikan kepada muslimin muslimat yang lain, yang disedekahkan. Jadi kita dianjurkan untuk memakan daging kurban itu kalau mau. Kalau kita misalkan tidak masalah dengan daging. Yang berikutnya, menyembelihnya di hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, ya. Jadi diutamakan dalam menyembelih hewan kurban itu tanggal 10 Zulhijjah pas hari raya Idul Adha. Itu utamanya. Jadi boleh tanggal 11, 12 atau 13. Nah, kejadiannya mungkin akan berbeda ketika misalkan tanggal 10 Zulhijjah itu biasanya banyak sekali yang menyembelih hewan, sehingga dikhawatirkan daging hasil sembelihannya akan misalkan mubazir. Misalkan kalau terlalu banyak, maka ya kita dianjurkan untuk menyembelih di hari berikutnya agar lebih bermanfaat dagingnya, tidak menumpuk. Itu kalau dalam kondisi hewan kurbannya. Tapi sekiranya sedikit atau cukuplah, kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu keutamaan dalam pelaksanaan kurban. Berikutnya, setelah kita melaksanakan kurban, setelah kita mengetahui hal-hal yang harus diutamakan, syarat dan adab-adabnya, tentunya kita pun harus mengetahui hikmah dari berkurban itu sendiri. Nah, apa hikmah dari pelaksanaan syariat kurban ini? Yang pertama, kita pahami kurban adalah syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Berarti hikmah yang pertama adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, bersabar dalam menjalankan perintah Allah, karena
dalam pelaksanaan kurban kita dituntut untuk mengorbankan, ya, mengorbankan hartanya, mengorbankan hewan peliharaannya untuk disembelih, dibagikan ke orang lain. Nah, di situ kita belajar bersabar untuk menjalankan perintah Allah, karena syariat Nabi Ibrahim sendiri adalah diperintah menyembelih anaknya. Nah, sehingga bersabar dalam menjalankan perintah Allah itulah hikmah yang kedua. Yang ketiga, ketika kita melaksanakan kurban berarti kita membagikan daging-daging ke muslim-muslimat yang lain, kakak. Jadi hikmah yang ketiganya adalah apa? Menumbuhkan rasa empati atau peduli terhadap orang lain, bergotong royong. Bahkan kalau misalkan ada yang fakir miskin di sekitar itu lebih utama membagikan dagingnya kepada orang yang berkurban. Nah, maka di situ kita timbul dari berkurban itu adalah timbul rasa empati, rasa peduli terhadap lingkungan, rasa gotong royong untuk memberikan daging kurban yang kita punya untuk orang yang membutuhkan. Berikutnya, hikmahnya berkurban adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang, hikmah dari kurban apa? Yang pertama, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, belajar bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap sesama. Dan yang keempat adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan dalam bab kurban. Demikianlah pembahasan tentang kurban dan akikah. Semoga banyak manfaat buat kita semua, menambah hasanah keilmuan kita tentang kurban dan akikah itu sendiri. Terlebih bagi saudara-saudara sekalian yang akan melaksanakan kurban di bulan Dzulhijjah ini, semoga paparan kita tadi bermanfaat untuk keilmuan tentang kurban itu sendiri. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.